sejahtera bagi kita sekalian sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara, ada orang-orang yang luar biasa, diberkati, yang disertai oleh Tuhan. Sampai pada kesempatan ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, bahkan dengan limpah berkat anugerah Tuhan. Kembali kita bertemu dalam program Pagi Damai. Kali ini kita akan mengikuti edisi bertumbuh atau layu. Ini dikutip dari kitab Ayub pasal yang ke-8 dari ayat 11 sampai kepada ayatnya yang ke-13. Terlebih dahulu saya akan bacakan supaya kita bisa mengerti, kita mengikuti firman Tuhan ini. Haleluya. Demikian Ayub pasal 8 ayat 11, kita mulai. Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Ayat 13. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Puji Tuhan, saudara. Dari nats firman ini ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama-tama, dalam ayatnya yang ke-11 tadi dikatakan bahwasanya dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air. Suatu tumbuhan hanya dapat bertumbuh dengan baik jika dia ditanam di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat. Tidak mungkin ya saudara, pandan ataupun mensiang itu bisa bertumbuh kalau tidak dirawat atau di tempat yang banyak air. Ini menunjukkan bahwasanya suatu tumbuhan hanya dapat bertumbuh di tempat di mana ia bisa bertumbuh dengan baik, di tempat yang tepat. Sebaliknya, dalam ayat 12 dikatakan kalau tidak pada tempatnya, kalau tumbuhan itu tidak ditanam pada tempat yang tepat, dalam ayat 12 dikatakan sementara dalam pertumbuhan sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Artinya kalau dia ditanam bukan pada tempat yang tepat, maka dia nanti akan layu sebelum waktunya dia disabit. Sebelum waktunya dia dituai, dia akan layu. Lalu hal yang ketiga dikatakan dalam ayatnya yang ke-13. Dalam ayat 13 dikatakan bahwasanya demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Jadi demikian juga dengan rohani kita. Rohani kita ini hanya bisa bertumbuh kalau di dalam Tuhan. Saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh di luar Tuhan. Iman saudara tidak akan tumbuh di luar Tuhan. Pengharapan saudara tidak akan tumbuh di luar Tuhan. Kekudusan saudara tidak akan bertumbuh di luar Tuhan. Pelayanan saudara juga tidak akan bertumbuh di luar Tuhan. Jadi demikian juga halnya dengan kita. Kita ini hanya bisa bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam kekudusan, bertumbuh dalam pengurapan Tuhan, dalam pemakaian Tuhan, kalau kita di dalam Tuhan. Ya, kalau kita tertanam di dalam Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-15 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-5 itu tentang Yesus adalah pokok anggur yang benar. Bapakulah pengusahanya, katanya. Dan kita ini orang-orang percaya bagaikan ranting yang melekat pada pokok. Tapi ada baiknya saya bacakan terlebih dahulu Injil Yohanes pasal 15 dari ayat pertama sampai kepada ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5.
Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus itu dikatakan bagaikan pokok anggur yang benar, pokok anggur yang baik, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Dan kita melekat pada Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Saudara, jika kita tetap melekat pada pokok, atau jikalau kita ini yang sebagai ranting melekat pada pokok, itulah Yesus, maka hidup kita ini akan diusahakan oleh Bapa di sorga. Kalau tadi dikatakan dalam ayat pertama, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Yesus itu pokoknya, kita ini orang percaya rantingnya yang melekat pada pokok itu. Dan Bapa di sorga adalah pengusahanya. Nah, kalau kita melekat pada pokok itu, melekat pada Yesus sebagai pokok, maka Bapa di sorga itu akan mengusahakan kita. Hidup kita ini akan diusahakan oleh Bapa supaya hidup kita ini semakin bersih atau semakin suci. Hidup kita ini akan diusahakan oleh Bapa di sorga supaya hidup kita ini menghasilkan buah-buah kebenaran. Kalau Yesus berkata, aku pokok, kamu rantingnya. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, katanya. Supaya Bapa di sorga itu mengusahakan. Kalau hidup kita melekat pada Yesus sebagai pokok, maka hidup kita ini akan diusahakan oleh Bapa. Kekudusan kita diusahakan, sehingga hari demi hari kita semakin bertambah-tambah kudus. Hidup kita ini semakin diusahakan oleh Bapa, supaya hari demi hari kita bertambah-tambah benar, bertambah-tambah indah, bertambah-tambah dalam kekudusan, bertambah-tambah dalam pengurapan, bertambah-tambah dalam kemuliaan Tuhan, bertambah-tambah dalam pemakaian Tuhan, maka juga bertambah-tambah di dalam buah. Hari demi hari kita semakin berbuah, semakin berbuah, semakin berbuah, sehingga Tuhan dimuliakan. Kalau kita tinggal pada, tetapi kalau di luar pokok kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar pokok itu, kalau ranting itu tidak melekat pada pokok, sudah, dia tidak bisa bertumbuh. Kalau ranting itu tidak melekat pada pokok, dia tidak bisa semakin bersih, semakin suci. Kalau ranting itu tidak melekat pada pokok, dia tidak bisa berbuah. Karena itu dilanjutkan dalam ayatnya yang ke-6. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan begini. Ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, jadi dikatakan bahwasanya barang siapa tidak tinggal di dalam aku sebagai pokok, ranting yang tidak tinggal di dalam aku sebagai pokok, dia akan dibuang keluar. Ranting itu akan menjadi kering lalu dikumpulkan orang untuk dibakar. Jadi ranting itu tidak akan pernah bisa bertumbuh, ranting itu tidak akan pernah bisa bersih, ranting itu tidak akan pernah bisa mengalami kesegaran, ranting itu tidak akan pernah bisa berbuah-buah kalau tidak tinggal pada pokok, tidak melekat pada pokok. Karena itu tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwasanya tumbuh-tumbuhan itu dia akan bertumbuh kalau dia ditanam pada tempat yang tepat. Tapi kalau dia ditanam bukan pada tempat yang tepat, dia akan layu sebelum pada waktunya dia disamit. Demikian halnya dengan hidup kita. Kita juga manusia, umat Tuhan, orang-orang percaya, saudara, kita hanya bisa bertumbuh, iman kita bertumbuh, pengharapan kita bertumbuh, kasih kita bertumbuh, kekudusan kita bertumbuh, karakter kita hari demi hari semakin bertumbuh lebih baik lagi. Pengurapan Tuhan, pemakaian Tuhan, pelayanan kita juga hari demi hari semakin bertumbuh kalau kita tetap melekat pada pokok anggur, kalau kita ditanam pada tempat yang tepat, itulah Kristus Tuhan. Tapi di luar itu kita akan layu. Di luar itu kita akan layu, sudah.
dan menjadi kering sampai nanti dibuang ke dalam perapian. Untuk itu, apa yang hendak kita buat? Apa yang hendak kita lakukan? Yang hendak kita lakukan ialah hiduplah benar. Hiduplah benar dalam pandangan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Mazmur pasal 92 saya kutip. Dengan cara bagaimana kita hidup benar? Mazmur pasal 92 dari ayat 13 sampai kepada ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Hidup benar. Dengan cara bagaimana? Yang pertama-tama dikatakan tadi saudara dalam ayatnya yang ke-14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Bagaimana supaya bisa bertunas? Bagaimana supaya bisa bertumbuh sampai nanti berbuah-buah? Yang pertama-tama tertanam di bait Allah. Tertanam di bait Allah itu artinya tergembala dengan baik. Tergembala dengan baik. Saudara, melalui kekuatan kuasa firman tentu. Nah, Tuhan itu adalah firman atau firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman itu yang menggembalakan kita, firman itu yang menuntun kita, ya sudah, firman itu yang menghidupkan kita. Tidak peduli saudara di organisasi mana, tidak peduli saudara di gereja mana, merek apa, tetapi yang menggembalakan saya dan saudara itu adalah kekuatan kuasa firman Allah. Firman Allah itulah yang menggembalakan kita. Karena itu tadi dikatakan bahwasanya siapa yang tertanam di bait Allah, maka dia akan bertunas di pelataran Allah kita. Tentu kalau ditanam dikatakan tertanam. Tidak ada pohon yang ditanam lalu pindah-pindah. Tidak ada pohon yang ditanam saudara lalu berkeliaran. Sebabnya tadi saya sampaikan bicara tertanam di bait Allah itu bicara tentang tergembala. Jadi dimanapun saudara tergembala, kiranya firman Tuhan yang menggembalakan hidup kita untuk bertumbuh, untuk tetap terpelihara dalam hidup yang benar, dalam kekudusan dan kebenaran. Jadi ini yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Kenapa mereka bisa menjadi gemuk dan segar sampai kepada masa tua? Kita mundur kembali sedikit kepada ayat 13. Dalam ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Jadi tidak hanya bertumbuh, tapi sampai berbuah. Sampai masa tua pun mereka tetap berbuah. Apa rahasianya? Ayat 13, orang benar, menjadi orang benar, atau dengan kata lain hidup benar, ya, hidup rohani yang benar di dalam Tuhan, kehidupan rohani yang benar di dalam Tuhan. Yang pertama-tama tadi tertanam di bait Allah, artinya tergembala dengan baik. Yang kedua, hidup benar, hidup rohani kita yang benar di dalam Tuhan. Bagaimana hidup rohani yang benar dalam Tuhan? Tinggalkan dosa, tinggalkan kejahatan, bangun persekutuan dengan Tuhan, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan, bangun persekutuan melalui doa, melalui penyembahan, melalui membaca, merenungkan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, pegang teguh janji Tuhan. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Ini yang disebutkan dengan hidup benar. Jadi hidup benar, tinggalkan dosa, lalu kita hidup dalam membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka hasilnya sangat luar biasa. Apa hasilnya? Tadi dikatakan dimulai dari ayat yang ke-14 sampai kepada ayatnya yang ke-16 itu, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Yang pertama-tama nanti akan bertumbuh.
Setelah itu ayatnya yang ke-15, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar dan terus berbuah. Seperti ranting yang terus dibersihkan lalu berbuah-buah, bahkan menjadi gemuk dan segar, tidak akan layu. Sampai masa tua pun tidak akan layu. Ya saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen lama-kelamaan makin layu, makin lemah, lama-kelamaan makin merosot, lama-kelamaan makin undur dari Tuhan. Harusnya makin lama, makin tua rohaninya, makin dewasa rohaninya, harusnya makin bergairah, makin bersemangat, makin segar, makin kuat di dalam Tuhan, makin mantap pendiriannya, komitmennya. Ya semakin luar biasa. Bahkan ayatnya yang ke-16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ini menjadi hasilnya. Ya, ini yang menjadi hasilnya. Jadi kalau kita tertanam di bait Tuhan, kalau kita tertanam pada pokok anggur yang benar, saudara, melekat pada pokok anggur yang benar, kita tertanam di dalam Kristus Tuhan, maka kita akan bertumbuh buah-buah. Lama, sudah semakin lama kita semakin segar, semakin kuat, semakin bergairah di dalam Tuhan. Tetapi kalau di luar Tuhan, kita terlepas dari Tuhan, lepas dari persekutuan dengan Tuhan, tidak tertanam, tidak tergembala dengan baik, tidak hidup dengan benar, sudah, kerohanian kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan, justru nanti akan menjadi layu, kering, dan terbuang ke dalam api. Karena itu, saudara, pastikan rohani saudara, hidup saudara itu tertanam di bait Allah, melekat pada Kristus Tuhan, sehingga kita bisa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.